Ngapak men. Gila. Ceger Wmodivar. Balik lagi di channel gue, Dedi Ananta Ramadan. Gue kali ini akan bahas Wagon R 2014 yang modifnya hedan banget. Dia pakai Airsus, ceper abis, dan punya bapak-bapak kekinian. Langsung. Om Erwin. Ya, siang Om Dedi. Ini bener-bener modifikator handal, ya Om. Makasih waktunya Om. Dari mana tadi Om? Kayaknya agak capek nih mobil. Dari Cempaka Putih, dari Cempaka Jakarta Putih Pusat Om, sih. Om, Iya. gue ngeliat di IG nih, kalau lo sering seliweran di IG, ini salah satu selebnya IG nih. Ya Om. Ya, jarang-jarang posting sih sebenarnya, mungkin sebulan sekali itu. Tapi posting orang lain kali ya? Ya, Yang posting orang lain berarti ya? enggak sih. Enggak? Saya sendiri sih, cuman jarang aja. Oh, Karena jarang cekrek-cekreknya, tapi ya kadang ada waktu, pas udah lagi ada mungkin kesempatan ya baru foto. Iya. Dan kebanyakan juga dekat rumah kan. Dekat rumah Depan ya? rumah kalau enggak. Tapi nggak kelihatan sih waktu itu. Bener, gue kemarin-kemarin agak challenge juga nyari bahan Karimun. Gue cari mobil unik gitu kan. Dan ternyata orang Karimun Club juga. Iya, cuman member pasif sih. Member pasif, tapi ya mulai sekarang udah nggak pasif. Ini nongol kemari gitu kan. Om, gue langsung aja Om. Iya. Kalau gue lihat emang ini proper banget ya, maksudnya propernya sekilas ngeliat kayak robot gitu kan. Apa sih Om yang bikin kayak gitu Om? Pertama dari ini Om. Ini inisiatif dari mana Om? Oh, inisiatif sih sebenarnya sih. Dulu kan pernah punya Karimun kotak juga sebelumnya. Oh, sama berarti tas lagi. Iya. Ya, bisa Om. Sempat pakai Karimun kotak Nah. 5 tahun lah. Tapi pas baru beli ini kan belum ada tuh yang jual yang pakai ini. Ya, ya, yang ya. pakai grill jaring begini nih. Oke. Karena belum ada. Cuman waktu itu kan ada mobil satu lagi pakai beginian di bawahnya. Terus pas dipasang kok cakep juga. Kalau pasang di Karimun kayaknya cakep juga kali. Cuman masangnya gimana gitu kan. Kalau yang dulu satu lagi mobil itu mobil Brio sih di bawahnya. Nah itu cakep. Cuman kalau ini kan dia ininya agak ke depan nih. Ya jadi ya modifikasi yang asal-asalannya pasangnya jadi kayak begini. Oh, ini custom ya, bikin sendiri ya? Itu bikin sendiri, nggak Bikin ada. sendiri. Sebenarnya sih bisa lah kalau ke bengkel, cuman kan Iya. ribet lagi ya, maksudnya lama Bener-bener. mobil dipakai. Nah, gue liat nih lampunya Om. Lampunya udah kelihatan banget nih, kayak LED gitu Om. Betul. Ini dari apa? Ini lampunya lampu pakai Proji HID. Proji HID. Iya, ada double angel eyes. Jadi angel eyes ada dua, ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, jadi kalau saya pakainya untuk yang di luarnya nih, yang putih itu buat DRL. Jadi nyala terus. Nyala terus. Tapi kalau untuk yang sebagai pengganti lampu kecil, itu yang di belakang yang kuning. Oke. Berapa duit Om? Ya, Berapa duit? total ini 1,7 ya kalau nggak salah ya. 1,7 ya? Tapi emang ini udah agak lama sih. Mungkin kalau sekarang kalau nanya sih mungkin di atas 2 ya. Tapi kalau mungkin 4 tahun yang lalu sih masih segitu aja sih. Begituan ya. Nah, kalau seandainya hujan itu masih kurang ya Om, kalau putih ya? Kalau sebenarnya kan kalau HID kan ada macam-macam tuh yang itunya. Tingkat keterangannya tuh. Kalau yang masih 4.300 itu dia masih ada kuningnya. Masih agak aman ya? Masih agak aman. Memang nggak seterang yang 6.000 sama yang 8.000. Kalau yang 6.000 sama 8.000 itu udah putih. Putih. Nah, kalau putih itu kalau hujan memang udah nggak kelihatan. Kalau ini
Masih ada kuningnya. Jadi kalau kita nyalain pun ke tembok itu ada kelihatan itu aja sih, garis kuningnya. Garis kuningnya. Kekurangannya kalau LED ya, mungkin LED kan lebih simple. Ya ininya untuk apa? Konstruksi kabelnya. Iya, cuman bohlam sama kipas di belakangnya gitu kan, konde gitu. Iya. Nah, kalau HID kekurangannya konstruksi kabelnya kan ada relaynya, terus ada balasnya. Ya. Terus ini Angel Eyes kan juga LED nih. Nah, itu juga ada, kalau buat LED apa sih? Bukan balas tuh namanya, saya lupa sih. Iya, gitu lah yang kotak-kotak itu ya. Iya, yang kotak-kotak kecil itu. Jadi masing-masing itu ada, kiri ada 3 kotak, kanan ada 3 kotak. Nah, kalau salah satu mati, ya itu harus benar-benar. Lumayan PR ya. Lumayan PR, misalnya mati nih. Belum tentu dari itunya, bisa jadi dari relay, kabel relay setnya. Ya, gue juga sharing juga sama lu. Sebenarnya modifikasi itu terima nggak terima, ada penambahan untuk pemeliharaan. Ya, betul. Namanya modifikasi pasti ada impact-nya, ada pengaruhnya. Nah, ke pemakaian sehari-hari atau mungkin. Tapi ya pilihan itu kan maksudnya. Benar, bukan, tapi nggak se-ekstrim yang iya betul, nggak gimana lah misalnya biayanya gede banget ini benar ya, enggak sih. Juga rusaknya juga kan ya mungkin setahun lebih, mungkin baru ada masalah. Bener, simple thing ini, lu punya sepeda terus dipakai terus lampu ya kan, berarti kan lu udah maintain untuk menyala lampu. Betul, simple kayak gitu. Iya betul. Body kit om. Body kit ini sih sebenarnya beli dari orang KCI juga, Om Ibnu Sabil ya. Iya, KCI Depok deh. KCI Depok ya, beli ya. Waktu itu sebenarnya sih nyari pengen yang standar ya. Cuma yang standarnya kan kurang panjang ke bawahnya. Benar. Jadi agak simpel katanya. Ya, jadi agak simpel. Nyari yang mungkin agak sedikit berbeda, beli yang ini. Cuman ada salah satu kekurangannya mungkin. Nah, apa tuh om? Kalau ngederek susah. Oh iya, karena nggak ada coakan ininya. Iya, nggak ada coakannya, makanya saya pasang ini. Itu berfungsi om? Berfungsi. Itu nyambung ke buat ngedereknya. Nah, lu kan biasanya pada tahu nih orang masang kayak gini nih, cuma gaya-gaya. Dummy doang. Dummy. Tapi ini asli loh. Kalau ini memang berfungsi karena kalau nggak ada ini, kaitannya tuh kan di belakang tuh. Benar. Nggak bakal bisa nyampe. Kalau pakai body kit kayak begini ya. Tapi kalau tarik ini, body kit keangkat dong. Ini sebenarnya bisa ditarik ke atas sini. Oke, di sini ya. Ya, nanti ditarik ke sini, dikeluarnya dari sini. Nah, itu bisa dipakai. Berarti kalau seandainya kasarnya trouble ya. Trouble gitu. Ini tinggal pindahin kemari. Masukin ke dalam, tarik dari atas itu nggak masalah. Ini bener-bener modifikasi ada gunanya om. Keren. Bener. Oh iya, tadi balik lagi. Sekali aja endorse teman kita kan, KCI Depok, Ibnu Sabil tadi kan. Betul. Berapa duit om? Ini sekelilingnya dia kan? Iya. Samping, depan, belakang. Berapa duit? Berapa ya? 1 juta ya kalau nggak salah ya. Itu kapan tuh? Mungkin udah 3 tahun lalu kali ya. Oke, itu kan tanpa cat ya? Ngecat ya, tanpa cat, betul. Ngecatnya berapa? Kalau ngecat sih karena ini ngecatnya yang cat bengkel pinggir jalan ya. Catnya mungkin sekitar 500-600 lah. Oke. Fog lamp om? Kalau fog lamp bukan. Saya nggak tahu juga sih. Tapi kalau fog lamp sih kayaknya ori ya. Saya beli stikerin aja ya? Iya, cuma saya stikerin aja. Cuman belinya dari online. Cuman memang khusus untuk Wagon R sih. Jadi memang saya pernah sharing di ini sih di Wagon video sebelumnya. Jadi ada yang dikuningin itu pakai stiker, ada yang pakai cat. Oh iya, pakai cat itu ya. Nah kalau stiker ini memang kalau lama-lama lu kalau kering pakai burem dan ngelotok gitu. Ya betul. Dan memudar juga. Betul. Itu yang sih. Proper itu besar pengalaman gue ya, dicat pakai pilok tapi di pernis itu agak awet. Oh, yang gitu sekarang ya. ini saya pakai tuh. Kayak gitu ya. Iya sih. Tapi kalau ke tukang stiker sih murah. Murah. Cuman kalau nggak salah 20.000 ya? Ya 20.000, 30.000. Asal rajin aja kalau memang setahun sekali kalau udah burem ganti. Bener. Pasang lagi, ntar kalau ini ya bawa kalau udah burem lagi ganti lagi. Bener. Cuma saya lagi males aja sih. Bener. Atau lu makanya cuma sekedar sore atau pagi doang? Ya betul. Kan? Karena kan sebenarnya kan ya kondisinya jarang dinyalain juga sih. Bener. Om, ini yang ide-ide ini dari mana om? Gue ngeliatnya agak sesuatu om. Pas banget sama ini nih. Apa? Yang ini. Itu winglet. Winglet sih sebenarnya. Ini yang ini. Apa tuh? Sirip-sirip hiu ini. Iya, itu namanya winglet. Oh, winglet juga ya? Iya. Oke. Sebenarnya lihat dari apa ya, mobil Evo Rally kali ya mungkin ya. Tapi beli jadi? Itu sih karet murah sih, beli online cuman paling berapa ya? 50.000 apa 75.000 lah. Itu bisa dicopot karet. Tempel aja ya? Iya, tempel doang, betul. Lumayan ornamennya.
Cuman ya 70.000 udah sedikit. ada kelihatan apa ya, agak gaya-gaya Ada sedikit berbeda. street view gitu kan. Nah kalau ini gue tahu nih, sebenarnya ini murah. Ini murah ya betul. Ini 70 ribuan ya om. Ya 70 ribuan. Tapi kalau seandainya lu bikinnya proper, kelihatannya enak. Tapi sebenarnya kalau proper sih bagus. Jadi modifikasi itu nggak selamanya mahal, asal lu pas saja sih. Betul. Nah yang hal simpel om, Ya. gue lihat ada stiker. Ini boleh sharing-sharing temen juga nih. Lu bikin stiker ini berapa duit om? Ini sama ini. Stiker Samping ya? atas ya, atas yang samping mungkin total sekitar apa ya 400 lah. 400. Iya. Tergolong murah sih 400. Gitu Tergolong ya. murah. Oke kalau spion, gue lihat ini betul-betul dirubah ya. Iya, Benar-benar betul. dirubah. Retract om? Retract. Double retract. Double retract maksudnya apa tuh? Kacanya gerak sama ini. Oh iya betul. Oke. Pakai Kacanya apa, gerak, ya. Pakai apa? Ini punyanya Veloz. Oh, Veloz masuk loh. Ada Iya. yang berubah nggak? Enggak sih. Jadi waktu itu ke tukang spion tuker tambah. Dia ngusulin dibanding ngebangun yang punya Karimunnya. Dia bilang nih udah ada yang udah jadi nih. Berapa duit, Om? Sejuta sih waktu itu ya, 1,1. Murah sih. Tuker tambah, jadi dia ngambil yang itunya. Oh, yang orinya dikasih dia. Jari kasih gitu. dia, ini pakai saya. Tapi pikir tapi ya nggak apa-apa sih, ininya kan udah ada lampu sennya juga. Oke. Ini yang gue selalu bilang, bukannya berarti channel gue materian yang mikirnya berapa duit bukan gitu. Iya. Paling nggak gue pengennya sih channel gue berguna buat acuan lo kalau misalnya gue beli spion, tuker tambah berapa segala macam, ini loh, 1 juta, lu ganti Veloz. Ya kalau ada tempat lain ngasih harga tinggi-tinggi, lo tawar harga segitu Iya. lah, kan gitu ya Om? Betul. Nah langsung pelek Om. Ya, pelek ini replika CCW sih. Tapi oke lah. Ya, betul. Pertimbangannya ya itu sih. Karena kalau pakai 15 sebenarnya wagonnya udah paling pas sih kalau menurut saya sih. Pengalaman Itu saya. maksudnya udah pernah nyobain di 17. 17 udah 2 kali lah ganti pelek. 16 juga udah pernah. Bener. 14 juga pernah. Tapi paling enak sih di 15. Jatuhnya Oke. paling enak, handlingnya enak. Ini lebar berapa depan lu? Kayak beda belakang. Ya, kalau depan lebar 7, belakang lebar 8. 7 lebar 8. Ya. Oke. Agak ekstrim sih. Jadi kebetulan si Om ini tambahan ini. Ini beli tambahan di online ya Om? Ya, ini beli tambahan di online. Apa namanya ini? Overfender ya? Overfender, betul. Overfender. Ini Tapi yang universal, ya? betul. Sebenarnya kalau lo lihat tanpa ini mobil akan kelihatan tinggi karena dia main lebar itu agak ekstrim dan Betul. bannya juga lumayan ekstrim 185 Atau 8555. 185 memang kalau kondisi standar 185 55 itu aman, tapi kalau untuk ceper biasanya suka gasruk. Iya, Tapi dia betul. menangnya setahu gue di roll fender. Jadi Iya. fendernya diangkat keluar, ditambah lagi over fender, kesannya itu ceper. Ya, Betul, betul. gue langsung barang yang Ilusi ya. bener. Langsung ya Om. Yang bawah ini apa dong? Oh ini namanya side skirt. Itu beli online juga? Di online juga, tinggal dipasang aja sih. Berapa Om? Kalau ini mungkin sekitar 100 Kiri kanan? kiri kanan. 100 ribuan? Iya, 150 ribuan mungkin ya. 150 ribuan? Dia tempel aja ya? Dibaut aja sih, dibaut ke body kitnya nih. Kalau bisa juga sih. Cuman kan permasalahannya kalau ditempel dia kan Oh iya. bisa juga ditempel. Nah, Cuman kalau karena ini pakai body kit, pakai baut aja biar lebih yakin. bagus sih jadi pemanis. Sebenarnya Ya. ini body kit ini sampingnya ini sama body kit gua. Dan kebetulan ini kalau nggak salah produksi kedua dari Ibnu Sabil. Oh, bukan yang jadi versi keduanya ya? Keduanya yang awalnya itu agak mirip-mirip ori. Oh, Tuh oke. Ibnu, gue ngikutin lu banget. Nah, ini gue langsung yang mahal Om. Ya, Tarik napas dulu dikit nih. oke. Airsus. Ya, ini pakai Airsus. Keren. Merek apa? Mereknya Ergen ya, pakai yang dari Acacia ya. Acacia Ergen. Iya. Berapa duit Om? Total itu sekitar 23 jutaan ya kalau nggak salah. 23 juta sama plus pasang. Iya, plus pasang. Nah, ini udah ada posisi ceper belum? Ini belum. Ini Belum. sih belum posisi cepernya sih. Nah, enaknya kita ceperin dulu kita lihat. Oke. Nih, kondisi cepernya segini.
Ini maksimal ya Om? Ya maksimal. Maksimal. Itu tadi 23 juta dengan ongkos sudah include? Udah, itu udah terima beres sudah. Terima beres. Iya. Asuransi apa garansi? Ada garansi setahun, terus garansi balon 2 tahun. Oke. Jadi tadi ya, kalau sebenarnya sih kalau nggak dicowok ini nggak bakal ngena. Ini tadi yang gue selalu bilang, gue pernah maksimalin Wagon R. Secelup-celupnya Wagon R, nggak secelup mobil-mobil lain. Iya. Ini karena ini aja, karena overfender, jadi kesannya dia habis benernya enggak. Kalau yang depan sih iya, mentok Iya. sih sebenarnya. Iya, dan di belakang juga ada pegangannya. Cuman tuh kalau di belakang memang nggak bisa sampai ambles total sih. Ambles. Tapi kalau depan bisa. ya, karena belakang itu pegangannya antara apa dudukan shocknya itu sedikit sebenarnya kalau di CPR. Iya. Nah, jadi nggak makan banyak. Betul. Tapi overall udah pas sih sebenarnya. Nah, gue sharing-sharing nih. Kebanyakan teman-teman bilang Asus udah segalanya. Memang tergantung penempatannya. Betul. Sekarang gue jujur-jujuran nih. Om, menurut lo dengan standar per ori Iya. dengan posisi Asus ori juga maksudnya tinggi, Iya. enakan mana? Tetap enakan standar sih. Enakan standar. Itu balik ya. Itu sih udah nggak bisa dipungkiri lah namanya. Udah ini ya dari pabrik hitung-hitungannya. Bener. Produksi. Tapi emang untungnya kalau Asus lu ada penempatannya, kalau seandainya pengen CPR dikit, pengen agak rigid gitu kan, Iya, nggak stabil, lu tinggal pincet tak turun. Kalau mau keren nggak ada matinya. Iya, betul. Tapi kalau mau nyaman, Kalau mau lu ngeluarin nyaman, duit 23 juta, Iya. lu pikir tersalah deh. Kalau duit lu banyak, bagus Ya, kok. it's okay sih. Iya. Itu Kayak preferensi Om Erwin pribadi kan, aja iya, sih. Kalau Om Erwin kan duitnya emang gak gitu kan, dia gampang 27 juta gitu kan. Tapi emang keren habis, keren habis sih. Dan ada paket kredit ya kalau mau. Tuh, paket kredit, Kalau memang niat. jangan gue jadi channel endorse sih. Nah ini kalau untuk yang ban, sebenarnya Iya. kalau bannya bisa lebih tipis lagi, yang depannya sih bisa lebih rebah lagi sebenarnya. Bisa lebih turun lagi. Bisa lebih turun lagi. Cuman ada resiko. Kenapa? Kenapa tuh? Mobilnya jadi lebih pendek. Kalau ketemu Polisi tidur. polisi tidur atau apa, nah itu efek ke bempernya. Oh, Jadi tapi gampang gasruknya. itu sih nggak masalah kan, karena kalau jalan ditinggir gitu kan. Nah ya, cuman kalau pas lagi kenceng terus tiba-tiba lupa, nah itu Nah, resiko sih. Tapi iya, bener-bener. memang jadi lebih keren sih. Tapi ini dipendekin bisa buat baru jalan ya? Bisa, sambil jalan pun juga bisa. Oke, walaupun disaranin diturun lagi. Walaupun disarankan, iya. Kenapa? Oke. Karena kan ini kan sebenarnya kerjanya kan pakai angin ya, pakai selang. Ya khawatirnya pada saat mungkin lagi sambil gerak, terus mungkin pipanya mungkin selang-selangnya itu mungkin apa ya? Mengganggu teknis pekerjaan. Ya, lah. ya Nah, betul. Tapi kalau secara teknisnya sih, kalau pas lagi kita dadakan nih ketemu jalanan jelek atau mungkin ada genangan, Nah, ya kita sambil jalan pelan-pelan aja dinaikin sih bisa. Bisa. Tadi naikinnya dia harus belakangnya dulu ya? Apa? Enggak bebas? sih. Bebas. Bisa, bebas sih. Atau bareng bisa 4? Bisa, asal dipencet itu tinggal kita pencet tombolnya dua-duanya kalau mau naik. Oh, jadi faktornya cuma pencet tombol dua-duanya tak naik terus. Iya, naik. Oke. Jadi ini Asusnya yang 2 titik, jadi 2 titik maksudnya yang titik depan sama belakang dibaginya. Karena ada juga yang 4 titik, kalau 4 titik itu masing-masing ban dia punya 11. kontrolernya. Nah, itu ilmu buat gue juga, buat lo juga. Iya. Ini 2 titik. Jadi Cuman bareng. ya betul. Cuman kalau yang 4 titik mungkin ya harganya jauh lebih mahal sih. Mungkin bisa kena sekitar 30 sampai 40 juta. Dia remote-nya nyatu ya? Om? Ya? Remote-nya nyatu sama mobil nggak? Enggak. Remote-nya terpisah sendiri betul. Oke. Cuman selain remote di dalam ada tombolnya. Jadi kalau ini pun rusak, ya di dalam ada indikator sama tombol untuk naikin turuninnya. Oke. Lu pakai sok belakang apa sih? Ya? Sok belakangnya? Apanya? Sok belakang? Pakai Kayaba. Kayaba Ultra. Kayak sama gua. Dengan alasan lebih rigid. Ya, dengan sedikit lebih Karena rigid. lebih keras sedikit. Iya. Kalau depan? Kalau yang depan standar. Standar. Betul. Belum di custom juga? Karena kalau yang depan itu memang udah di customnya sama Airsus-nya, sama balonnya. Oke. Jadi kalau kita mau ganti sok, nggak bisa sembarangan. Jadi balon Airsus-nya harus dipindahin, dibilas lagi. Oke, Nah itu yang mungkin agak repot. Tapi kalau yang belakang sih lebih simpel lah. Jadi tadi lu keadaan kayak gini bawa jalan juga nggak bakalan bisa juga kan Om? Nggak bisa. Ini mah posisi statisnya doang parkir. Nah, Kalau tapi jalan kalau udah seandainya lu naik. turunin cuma 2 jari masih bisa lah ya? Masih bisa jalan. Jadi pada dasarnya sama aja dan custom beda aja dia bisa dirubah-rubah gitu doang. Betul. Ya, ini kompresor sama tabung Airsus-nya. Oke. Ini kompresornya ini tabungnya untuk menyimpan
anginnya. Dia ngambil dari aki Om, strumnya? Iya, ngambil dari aki strum. Kan itu bisa disetel tanpa harus nyalain mesin. Jadi dia langsung ke ini, langsung ke aki. Misalnya pas lagi udah parkir, kita keluar mobil baru kita ceperin, bisa. Makan aki gede nggak ya? Pernah tanya-tanya nggak sama bengkelnya? Nggak pernah tanya juga sih. Tapi so far sih kita kalau beberapa kali lah ya, mungkin jangan asal nggak terlalu sering. Pas udah mati kita turunin, ya nggak masalah sih. Aki masih normal, maksudnya masih ori, udah ada upgrade. Kayaknya udah di-upgrade kali ya, 45 ya. Kalau yang standar 35 ya kalau nggak salah ya. Iya, 45 ini sekarang. Saya juga 45 soalnya. Iya, betul. Nah, ini perawatannya paling 6 bulan sekali harus dikuras lah. 3 sampai 6 bulan sekali. Iya, anginnya. Tapi kurasnya mah cuman buka yang ini doang sih. Di sininya nih. Kita tinggal bisa dilakukan sendiri? Bisa dilakukan sendiri. Jadi itu untuk menghindari ini karena kan di oksigen itu kan sebenarnya ada kandungan airnya. Nah, dikhawatirkan itu bisa bikin karat ininya si tabungnya. Setelah dikuras tadi, kira-kira masukin anginnya lagi otomatis? Begitu kita nyalain mesin, dia akan otomatis mengisi, betul. Jadi nggak ribet-ribet amat sih. Iya. Sama juga lu naruh mesin air di sini, plak udah. Pada saat dia diisi tabungnya berkurang, ininya juga otomatis sih nyala. Oke. Misalnya pas kita lagi udah turun, kita naikin terus tiba-tiba angin di sini habis. Otomatis dia ada sensornya naik lagi dari aki tadi anginnya, betul. Oke Om, gue lihat ini ada wiper, ada washer. Iya. Hidup. Ini pakai apa? R3 bukan? AVP? Ini punyanya R3. Batangnya. Oh, R3. Mesinnya pakai apa? Motornya pakai motor APV. Motor APV? Iya. Washernya punya R3 juga. Punya R3? Betul. Nah, gue tanya, berapa habis untuk ini? Sama ini? Jadi, kalau mau ganti pasang wiper, mungkin yang perlu dibeli itu motor, batang ini, washer, pompa di tempat airnya, itu tambahin pompa, sama batang ini yang di setir. Oh, tuasnya. Nah, tuasnya itu pakai punya R3. Total berapa Om habisnya? Total sama pasang itu mungkin sekitar 1.100.000 kali ya. 1.100.000? Iya. Worth it 1.100.000. Jadi beneran? Beneran. 800 ininya. Partsnya. Ongkos pasangnya mungkin sekitar 300 nih. Memang yang agak effort situnya sih yang agak repot ininya sih pasangnya karena dibor sini kan, dibor plus nyari posisi itu motornya taruh di mana, harus ada sedikit di modifikasi dirubah biar dudukannya bisa pas, plus itu pasang pompa di itunya tuh di water tanknya itu. Nah itu kan kalau rentan bocor, nah itu ya mungkin yang harus agak hati-hati sama selang kesininya sih. Tapi ya so far sih kalau orangnya bisa sih aman sih. Oke, kalau gua ngerasain dari ini dalaman mobil, kok kesannya agak berkarakter premium gitu kan. Dari joknya nih rubahan banget. Lo berasa emang beda lah. Sini betis tuh lebih lebih panjang. Dan ini juga headrestnya. Ini buatan ya Om? Headrest? Enggak, ini sebenarnya joknya ini jok R3. Oh, jok R3. Pantesan gua beda gitu kan. Iya, ini joknya jok R3. Ini nggak dirubah apa? Nggak dipotong? Biasanya dipotong ini? Enggak dipotong. Langsung blek aja? Betul, cuman yang perlu dimodifikasi relnya, dia ada posisi relnya tuh dibalik di bawahnya. Bener. Tapi nggak perlu modifikasi berat dibanding kalau pakai jok-jok yang mungkin merek yang beda kali ya. Iya. Plus ditambah nanti ada ininya. Karena kalau dipasang seperti ini aja, itu jadinya pendek banget. Iya, jadi kayak bawa sedan sih. Bener. Itu awal memang saya nggak pakein begitu, cuman karena ada kebetulan kalau ada orang yang suka minjem keluarga, dia kurang tinggi, suka terlalu mendem. Bener, mobil tinggi, dudukan tinggi. Iya, ke dalam. Kalau mungkin yang orang 170-an ya pas mungkin, tapi kalau orang di bawah 170 jadi agak ini. Akhirnya makanya paling dimodif di sininya ditambahin ada kayak tabung gitu ya, pipa besi. Nah itu ditinggiin sekitar berapa ya mungkin? Ini sekitar 10 cm, 5-10 cm ya? 5 cm. 5 cm ya? 5 cm. Beda, ini ada armrestnya juga. Ya. Nah, ini juga nih, udah ganti Om ya? Ya, shift knob nih, shift knob. Shift knob ganti ya? Aftermarket Sparco. Tahun berapa sih nih?
Ini 2014. Nah, 2014 itu sebenarnya ini modelnya yang diulir itu kan? Bukan ulir, apa yang copot? Iya, yang copot itu. Ya susah banget. Nah, Om, lu bukanya pakai apa waktu itu? Waktu itu minta tolong ke ada bengkel lah ya, untuk Tarik. ditarik gitu. Oke, Dia tapi- ada alat pakai itu. Dia narik itu pakai alat buat nyabut filter oli. Oke. Yang kayak rantai begini, diputer-puter Diputer akhirnya. ke atas. Iya, ditarik aja kan kayak belt begitu kan ya. Nah, Akhirnya diputer-puter nanti ditarik, copot sih akhirnya. bener, karena emang banyak teman-teman bilang cara bukanya gimana ya, gue setengah bulat nggak dapat. Nah, itu tadi cara buka oli ya. Iya, pakai Alat buka beltnya filter oli itu. Hmm. Nah itu dikencangin di sini, baru ditarik-tarik aja. Memang agak harus sabar sih. Memang. Itulah bedanya sih kalau yang model tahun 2020 ke belakang itu kan sebenarnya udah ulir. Udah ulir ya, Udah ulir. ya. Nah, Mungkin lebih lebih gampang gitu Nah. modifnya. Nah, kalau setir Om, Kalau setir sih sebenarnya setir biasa sih, setir apa? red trim aja ya? Ya ini sebenarnya setir racing yang murah, cuman pada saat udah mau di retrim semuanya, nggak sempat beli lagi. Nah, biar sekalian lah ya. Ya udahlah, biarin sekalian aja, ya udah di-retrim juga semuanya. Biar satu nuansa sama ruangan. Biasa teman sama ruangan. Ini juga punya R3 nih, jadi ada beberapa mang. Armnya R3 ini. Iya, kenapa Oke. beli yang begini? Karena kalau pakai yang custom yang lebar itu nggak muat. Nah, Kalau udah pakai jok ini ya. tapi kalau gue denger cerita lu sih sebenarnya lo orang yang tipikal apa ya, udah lama main di mobil. Gue kalau liat IG lu, mobil lu banyak yang jadi-jadi semua gitu, tapi emang karakternya ya ini, kayaknya lebih lari ke arah premium sih. Ya, lebih lain aja sih, maksudnya ya mobilnya sebenarnya kan orang bilang, "Ah, mobil murah ngapain lu beli begitu?" Nah itu dia. Tapi saya bilang, ya murah kan nggak harus murahan, tergantung kita ininya aja sih, modifnya aja sih. Murah nggak harus murahan. Ini kata bapak-bapak. Katanya bapak-bapak. Om, arm belakang juga gua tanya Om. Apa tuh? Ini armrest belakang apa, sandaran joknya belakang? Oh ya, Kursi sandal belakang betul, itu juga. Bawaan Kalau apa? itu bawaan punya itu Kijang. Tijang. Tapi joknya ori. Joknya ori sih, joknya ori. Berarti bagus. R3-nya depan doang. R3-nya depan doang. Oke, overall keren banget sih Om. Sumpah. Ini apa Om? Nah ini indikator ininya, Airsus-nya. Nah, kalau kita nyalain, ya nunjukin tekanannya. Nah kalau dengar suara ini Ini dari suara kompresornya. kompresor dari Airsus. Airsus lagi ngisi anginnya. Isi angin. Betul. Nah ini apa tadi? Nah ini indikator. Indikator. Nah ini buat ini controllernya naik. Oke. Selain tombol remote ini bisa turun naik dari sini Om ya? Betul, dari Oke. sini controllernya. Ya, sebenarnya untuk lebih ke tekanannya, tapi jadi ya tekanan anginnya sih menunjukkan tinggi rendahnya. Benar. Ke arah sana lah ya. Ke arah Pendek sana nih. betul. Keren sih Om, keren sumpah. Double din pasti pionir. Ya, Ya. kalau sananya selera kayak gini pasti dia mainnya yang double din sih. Yang bisa anak-anak bete kan nonton apa? Ya apa MP3 atau MP4 gitu ya. Ya gitu kan. SpongeBob atau apa gitu kan. Iya betul. Pokoknya ada hiburan buat anak-anak. Keren Om, overall Om. Atas juga ada door trim, udah diganti Atas kulit semua, betul. Ini permanen semua Om ya, kulitnya? Ya permanen semua. Permanen semua, oke. Udah bukan bungkus. Lagi nih, material lagi. Permanen atas sama jok, berapa duit lo? Mungkin total berapa ya? Mungkin 3,5 juta sampai 4 juta kali ya. Mungkin. Tapi enggak, ini ya, saya nggak ngelakunya sekaligus. Dia Gini. pakai jok dulu. Oke, baru atas. Jok dulu, setir dulu, baru atas. Oke, berarti kira-kira 4 juta lah ya. Ya kira-kira 4 juta. Dibandingin dengan jok ternama yang gue pakai ternama, nggak seapa-apanya lah. Maksudnya sama aja hasilnya, tapi memang ini lebih ke arah detail, tapi harga jauh banget. Rekomen sih, maksudnya lu nonton channel ini kalau bikin bangku segini, atas segala macam gitu kan, 3 juta 4 juta itu buat pegangan lu kalau sana tukang jok, tawar dengan harga ya main range ya kasih itu gitu. Betul. Dan bener sih kalau sana lu naik ini kesannya tinggi banget, karena jujur ini betis lu kejangga ini kalau nggak tinggi-tinggi banget. Oh iya, betul. Lumayan. Betul sih. Lumayan. Jadi memang udah dicoba berapa kali sih sebenarnya, udah yang nggak pakai itu di rendah. Namanya itu kesulitannya kalau orangnya pendek nyetir Bener. problem, terutama kalau cewek ya.
baik lagi sih ini karakter lo, maksudnya lo tahu kondisi badan lo tinggi seberapa, enak semana, nyaman semana gitu kan. Ya itulah kepribadian seorang orang. Oke, kalau seandainya nih, gue tanya lebih detail lagi. Kalau seandainya posisi maksimal ceper segini, ya, maksimal penumpang berapa amannya? 3 lah ya mungkin ya. 3. Kalau 4 gasruk atau gimana? Sebenarnya sih bukannya kalau Airsus sih bukan gasruk, lebih ke tidak nyamanannya. Oh, rigidnya tadi, jadi keras. Iya, rigidnya betul. Oke, berarti kalau gasruk fender nggak ada ya? Kalau gasruk fender enggak, karena pada saat kita tinggiin begitu diisi orang ya turun lagi dia. Oh iya, karena peret tadi nurun kan? Iya, beban itu akan nurunin mobilnya lagi. Benar-benar. Berarti bisa dibilang Airsus itu sebenarnya maksimal digunain tuh 1 atau 2 orang ya, jadi naik turun benar-benar kelihatan gitu ya? Iya. Bener ya? Dalam posisi parkir, pas diem gini, tak ngapak men. Gila. Cuma 3 jari. Iya. Keren Om, keren banget. Oke, selesai nih gue main hujan-hujanan ya Om. Iya. Bahas Karimun Hedon ini. Makasih banyak Om. Ya, thank you juga nih udah di review juga bisa. Ya, semoga bermanfaat lah buat sharing ke teman-teman. Amin, amin. Itu maksudnya jangan sampai kita nyombong-nyombongin doang. Iya, betul. Pas orang mau coba, biar rasa anjing gue beli 23 ya? Iya, 23 juta rasanya kayak gini gitu segala macam ya, gitu kan. Lo pikir deh 23 juta worth it gak dengan apa yang lo lakukan gitu kan. Betul. Keren Om, makasih banyak. Ya. Yes, jeger lagi. Terima kasih, gue udah bahas ke lo juga, mudah-mudahan berguna. Tentang Airsus, tentang body kit, tentang jok, headrest, apapun itu, punya bapak-bapak kekinian. Udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.